Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Horor on. Pesugihan penjual kupat tahu di kota Garut. Malam Selasa Kliwon dan Jumat Wage, Pak Usep harus segera menjalankan kewajibannya untuk melayani sosok ular Nyi Blorong sesembahnya di atas ranjang. Sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh Pak Usep karena merupakan salah satu syarat ritual pesugihan yang harus dilakukan. Bila hal ini sampai dilanggar oleh Pak Usep, maka akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya bila sampai diabaikan. Pak Usep kembali membayangkan sosok cantik dari Nyi Blorong dengan aroma keharuman bunga melati yang semerbak dan begitu memabukkan. Begitu juga dengan setiap lekuk tubuh indahnya yang begitu menggoda naluri kelelakiannya, sehingga Pak Usep tidak pernah merasa keberatan untuk terus menjalankan ritual tersebut. Bahkan laki-laki itu cenderung ikut menikmatinya. Malahan diam-diam Pak Usep mulai membanding-bandingkan pelayanan di ranjang yang diberikan oleh Nyi Blorong dengan Budiana istrinya. Diakui jauh lebih memuaskan dari Nyi Blorong. Itu sebabnya Pak Usep mulai ogah-ogahan untuk memberikan nafkah batin untuk istri syahnya tersebut. Dia mulai lebih banyak menghindar atau sengaja pulang larut malam setiap harinya dengan alasan capek. Begitu juga dengan malam ini. Pak Usep sebenarnya sudah selesai meresmikan dan mengontrol gerai lapak kupat tahu yang baru dia resmikan di kota Tasikmalaya sejak tadi siang. Namun, dia sengaja tidak langsung pulang ke Garut untuk menuju rumahnya, melainkan dia mampir dulu ke sebuah showroom mobil untuk melihat-lihat mobil keluaran terbaru. Ya, Pak Usep mulai berasa bosan dengan mobil mewah miliknya. Dia berniat ingin mengganti mobilnya dengan yang terbaru, yang jauh lebih bagus dan lebih mahal harganya tentunya dari mobilnya yang sekarang. Aku sudah punya banyak uang, apapun bisa aku beli dengan semua uangku, gumamnya dengan jumawa. Setelah memesan mobil terbaru sesuai dengan dia yang inginkan dan membayar lunas harga mobil tersebut, saat itu juga Pak Usep pun berjalan menuju parkiran. Tak jauh dari parkiran mobil, ekor matanya melihat ada seorang kakek tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk memakai tongkat dengan dituntun oleh seorang anak kecil perempuan yang penampilannya sangat kumal. Bila dilihat dari cara kakek-kakek itu yang berjalan tertati-tati dan seperti harus mendengar instruksi dari anak perempuan yang berjalan pelan di sampingnya, Pak Usep langsung bisa menyimpulkan kalau kakek-kakek itu kedua matanya buta. Dulu ketika hidupnya masih susah dan melarat sebagai penjual kupat tahu yang memakai gerobak sederhana, pasti hati kecilnya akan langsung tersentuh. Bila melihat ada orang yang kondisinya memprihatinkan seperti itu, hati kecilnya akan mudah tersentuh. Lalu otomatis ingin menolong meski hanya dengan memberikan sepiring kupat tahu jualannya. Tak lupa segelas air teh hangat untuk pelepas dahaga orang yang ditolongnya. Tapi sekarang Pak Usep berubah drastis. Rasa kemanusiaannya sudah terkikis habis oleh kesombongan yang sebesar gunung akibat banyaknya limpahan harta yang dimilikinya. Apalagi Abadiman,
Dukun sakti khusus pesugihan yang sudah memberikannya jalan untuk mendapat kekayaan secara instan lewat Nyi Blorong sesembahnya mewanti-wanti agar Pak Usep jangan sampai memberikan hartanya untuk berbuat baik seperti bersedekah, menyumbang ke anak yatim, menyumbang masjid, atau melakukan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Itu sebabnya Pak Usep kini dicap oleh warga sebagai juragan kupat tahu yang kaya tetapi pelit. Anak perempuan berpakaian lusuh dan berwajah kumal itu sempat menatap Pak Usep yang masih berdiri mematung di samping mobil mewahnya tanpa ragu. Dengan langkah-langkah kecilnya, dia menghampiri Pak Usep. Lalu, dengan wajah yang tertunduk, anak perempuan itu berkata pelan, "Pak, sedekahnya Pak, buat saya dan kakek saya. Kami sejak kemarin belum makan." Gadis kecil itu berbicara dengan suara yang sopan tapi hampir seperti bisikan. Dengan ragu-ragu, tangan kanan kecilnya yang kotor itu pun perlahan terulur ke arah Pak Usep. Pak Usep diam saja dan lebih memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Hati laki-laki itu sudah sedingin es. Sudah tidak lagi tersisa rasa kemanusiaan sedikit pun di dalam dirinya. Dia bahkan langsung membuka pintu mobil, lalu masuk ke dalam menghenyakan tubuh lelahnya tepat di depan setir. Rasa kecewa sontak menggelayut di paras mungil anak itu. Wajahnya refleks tertunduk. Dengan hati yang digayuti oleh rasa kecewa, dia pun melangkah lesu meninggalkan parkiran. Sementara itu, Pak Usep menatap sinis ke arah cucu dan kakek tersebut. Kemudian mobil mewahnya meluncur pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba saja, di dalam perjalanan pulang ke rumah, Pak Usep ditelepon oleh Teh Asi, pembantunya. "Pak, maaf, kalau bisa Bapak pulang cepetan ya Pak, ini Ibu." Namun tiba-tiba Teh Asi menggantung ucapannya. Tentu saja hal itu membuat Pak Usep menjadi penasaran sekaligus cemas. "Ibu kenapa Teh Asi? Hah? Ibu kenapa?" Mendadak rasa khawatir menyergap laki-laki itu. Lalu suara dari kejauhan itu pun kembali terdengar. Anu Pak, tadi siang Ibu jatuh pingsan," sahut Teh Asi. "Loh, kenapa Ibu bisa pingsan sih Teh?" Pak Usep mencoba menggali informasi lebih dalam tentang sang istri. "Ibu jatuh pingsan sepertinya gara-gara melihat ada penampakan ular besar di depan kamar Bapak. Soalnya waktu saya lagi masak di dapur, saya dengar Ibu teriak ada ular gitu," kata Teh Asi menjelaskan panjang lebar kronologis kejadian. Pak Usep tercenung. "Ular? Diana melihat penampakan ular di dalam kamar. Kok bisa ya? Kamar kami kan di lantai atas. Jendela dan pintunya juga selalu tertutup rapat. Rasanya mustahil bila sampai kemasukan ular. Apalagi katanya ularnya berukuran besar," gumamnya bingung. "Sekarang ibunya ada di mana Teh? Apa masih di rumah?" tanya Pak Usep yang mulai dilanda kecemasan. Rasa khawatir pelan namun pasti semakin dalam mengubur dirinya saat mendengar kalau Diana kini sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Karena berkali-kali Teh Asi mencoba menyadarkan sang majikan tapi tidak berhasil. Apalagi ada luka yang mengucurkan darah segar dari bagian kepala belakang Bu Diana yang membentur lantai kamar. Teh Asi pun membawa Bu Diana dengan memakai mobil ambulans. Pak Usep tidak tahu kalau sebelumnya Bu Diana memang benar-benar didatangi oleh seekor ular. Saat itu Bu Diana sedang berada di dalam kamarnya, hendak beristirahat setelah lelah beraktivitas harian mengontrol lapak-lapak kupat tahu milik Pak Usep yang ada di kota Garut. Bu Diana begitu lelah dan sudah dijajah oleh rasa kantuk hingga tidak menyadari kalau ada seekor ular sanca yang ukurannya sebesar paha orang dewasa itu tiba-tiba saja muncul di belakang tubuhnya. Ular sanca tersebut perlahan merayap mendekati tubuh Diana yang saat itu sedang membelakanginya. Lalu ketika sudah berada di bagian pinggang Bu Diana, secepat kilat ular tersebut langsung melingkarkan tubuhnya lalu melilit tubuh Bu Diana sedemikian rupa sehingga Bu Diana pun kaget dan sempat sesak nafas. "Astagfirullah, ular, ular!" teriak Bu Diana histeris.
Pada awalnya, Budiana berniat hendak melompat dari atas ranjang, tapi tidak bisa karena lilitan ular tersebut begitu kuat memagutnya. Budiana sempat kesulitan untuk bernafas, tapi bukan Budiana namanya kalau tidak punya keberanian dan 1001 akal. Bukannya melepaskan lilitannya dari tubuh Budiana, ular itu malah makin mempererat lilitannya. Setelah Budiana pingsan karena kehabisan nafas, ular itu pun serta-merta melepaskan lilitannya begitu saja. Tubuh perempuan itu pun limbung seperti tak bertulang. Akibatnya, tubuh Budiana hilang keseimbangan, jadi oleng ke belakang, lalu tubuhnya pun langsung jatuh ke lantai kamar dengan posisi kepala belakang menghantam lantai cukup keras hingga mengucurkan darah. Sementara itu, Pak Usep yang sangat mengkhawatirkan kondisi sang istri akhirnya memilih untuk berputar arah, melajukan mobil mewahnya menuju rumah sakit yang dituju oleh mobil ambulans yang membawa Budiana. Dia memutuskan untuk ikut menemani sang istri ketimbang memenuhi kewajiban rutinnya kepada sosok Nyi Blorong yang sudah memberikannya banyak kekayaan selama 2 tahun lamanya. Pak Usip tidak tahu kalau hal itu akan berakibat fatal untuk dirinya. Tepat ketika Pak Usip hendak memutar arah mobilnya untuk menuju rumah sakit yang dituju, tiba-tiba saja sesosok ular besar berwarna hitam legam muncul di sampingnya hingga mengejutkan Pak Usep yang sedang fokus menyetir. Ular, desis Pak Usep. Perlahan namun pasti, rasa takut mulai datang merayapi dirinya. Pak Usep sesekali melirik ke arah samping kirinya, di mana ular yang tak dari mana datangnya itu masih berada di sana dengan posisi kepala tegak seakan siap untuk menyerang. Kenapa kau tidak melayaniku malam ini? Kenapa kau malah membuatku menunggu kedatanganmu, wahai manusia? Protes sosok ular itu yang suaranya adalah suara dari sosok Nyi Blorong yang sangat dikenalinya. Nyali Pak Usep semakin menciut. Tak ubahnya kerupuk yang terkena cipratan air, betapa tidak. Sosok Nyi Blorong yang berwujud ular itu sungguh menakutkan. Matanya yang kehijauan memancarkan aura yang mengintimidasi. Lidahnya yang bercabang juga mulai menjulur-julur keluar, seakan sengaja ingin ikut memberikan ancaman. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan dan suara yang serak, Pak Usep pun akhirnya memberanikan diri untuk memberikan alasan. Maafkan saya, Nyai. Saya sedang mengkhawatirkan kondisi istri saya, jawab Pak Usep dengan gagap. Terdengar tawa mengejek dari sosok menakutkan itu. Tidak perlu kau khawatirkan kondisi istrimu itu, Usep. Dia sudah kujadikan tumbal, katanya dengan nada bicara datar seolah tanpa beban. Mata Pak Usep langsung terbelalak. Apa? Kenapa kau hendak mengambil nyawa istriku, Nyai? Bukankah kau bilang syaratnya hanya melayanimu setiap Selasa Kliwon dan juga Jumat Wage? Kau tidak pernah bilang akan ada tumbal segala, Nyai. Protes Pak Usep. Tubuh laki-laki itu ikut bergetar, menahan kobaran amarah yang mulai membakar dirinya. Jangan protes. Bukankah kau senang menjadi orang kaya karena kini semua orang mengagumi kesuksesanmu? Bukankah hidupmu yang sekarang jauh lebih menyenangkan dibandingkan hidupmu yang dulu? Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Tanpa campur tanganku, kau hanya akan menjadi seorang penjual kupat tahu kere yang membuat makanan saja susah. Ejek sosok ular Nyi Blorong. Kini kelihatan kedua matanya yang tadinya berwarna hijau berubah menjadi merah, menggambarkan kemarahan yang kini butuh untuk dikeluarkan. Tapi aku selalu menuruti semua maumu, Nyai. Aku bahkan sudah tidak pernah menyentuh istriku lagi gara-gara kau. Kembali Pak Usep mengajukan protes. Tapi kau juga ikut menikmatinya, bukan? Serang sosok Nyi Blorong. Kilatan warna merah di matanya kini terlihat semakin nyata. Ucapan dari sesembahan barusan membuat Pak Usep langsung terdiam. Laki-laki itu menjadi mati kutu. Dia tidak tahu harus menjawab apa, sebab semua yang dikatakan oleh sosok Nyi Blorong adalah fakta yang tidak terbantahkan.
Aku tidak suka dibantah, Usep. Kau pun akan segera menerima akibatnya atas sikap pembangkanganmu dan sikap tidak tahu terima kasihmu itu. Baiklah, bila itu maumu, aku tidak akan mengambil istrimu sebagai tumbal. Tapi mendadak sosok itu menggantung ucapannya. Kedua matanya yang tadi sempat berubah warna menjadi merah, perlahan kembali berubah menjadi warna hijau. Namun tetap saja tatapannya menghantarkan rasa mencekam bagi Pak Usep. Usep untuk pertama kalinya mendongakkan kepala. Dia menatap ke arah wajah sosok Nyi Blorong yang kini terlihat begitu menyeramkan dengan tatapan mata dan gerak-gerik tubuhnya yang begitu mengintimidasi. Kaulah yang akan menjadi tumbal penggantinya, bentak sosok itu dengan ucapan yang bernada ancaman. Kali ini kedua mata sosok ular itu berubah menjadi merah menyala, membuat nyali Pak Usep jadi semakin menciut. Pak Usep hanya bisa tercenung. Kemudian sosok ular Nyi Blorong yang marah itu pun langsung menghilang, meninggalkan aroma anyir yang semakin lama semakin memudar seiring sosoknya meninggalkan Pak Usep yang kini sedang meratapi keputusan yang pernah dibuatnya. Pak Usep terduduk lemas di depan setir mobilnya. Untuk beberapa saat, dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya tiba-tiba kembali TAC menelpon mengabarkan kalau Budiana sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dokter bilang dalam beberapa hari Budiana akan pulih. Entah kenapa Pak Usep sama sekali tidak merasa gembira mendengar kabar ini. Beberapa hari kemudian, Budiana pun sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun kondisinya justru berbalik dengan kondisi Pak Usep. Tiba-tiba saja Pak Usep jatuh sakit tanpa ada penyebab yang jelas. Tubuh laki-laki itu mendadak seperti lumpuh, tidak bisa digerakkan, bahkan untuk berbicara pun dia sudah tak sanggup lagi. Hal ini berlangsung hingga berbulan-bulan. Budiana sudah membawa sang suami berobat kemana-mana, tapi tak ada satupun dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit Pak Usep. Atas saran dari TAC, Budiana juga sudah mendatangi beberapa orang pintar seperti kiai, dukun, dan lain-lain karena menduga kalau Pak Usep terkena sihir. Namun hasilnya kembali nihil. Yang ada malah penyakit Pak Usep jadi semakin parah. Kini laki-laki itu mulai menolak. Setiap kali diberikan makan dan minum, setiap kali Budiana menyuapinya makan, pasti akan langsung dimuntahkan. Begitu juga setiap kali hendak diberikan minum, pasti akan langsung disemburkan kembali. Pak, Bapak, kenapa tuh Bapak bisa sakit seperti ini? Ibu sedih Pak melihat Bapak sakitnya aneh begini. Ratap Budiana yang kini mulai tak kuasa memendung laju air mata dari kedua belah pipinya yang mulai diwarnai keriput. Tidak ada sautan dari laki-laki yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang empuknya yang mahal itu. Tidak ada ekspresi apapun dari wajah Pak Usep, hanya kedua bola matanya yang terus menengadah ke atas dengan tatapan yang menyiratkan rasa takut, disusul tubuhnya yang tiba-tiba mengejang dan mata yang mendelik ke atas membuat tangis Budiana makin tak terbendung. Istighfar atuh Pak, jangan diam aja, teriak Budiana histeris seraya memeluk tubuh suaminya yang kini terlihat semakin kurus, tinggal tulang dibalut kulit. Ya, Pak Usep tak ubahnya mayat hidup. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara seperti tulang yang berderak patah dalam waktu bersamaan sebanyak 2 kali. Kretek. Budiana pun juga ikut mendengarnya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya mendengar jerit kesakitan sang suami yang memenuhi santero kamar itu. Budiana tidak tahu kalau itu adalah sosok Nyi Blorong yang sedang membeli tubuh Pak Usep hingga menimbulkan patahnya tulang-tulang di tubuh laki-laki itu. Namun hanya Pak Usep saja yang bisa melihat sosok asli dari Nyi Blorong yang berwujud siluman ular tersebut. Berkali-kali Pak Usep merintih sambil meminta ampunan pada sosok sesembahnya itu, tapi sepertinya usahanya sia-sia. Sosok sesembahnya itu yang selama ini jadi pemberi semua kekayaan dan kehormatan untuk Pak Usep sepertinya sudah tidak dapat memaafkan kesalahan Pak Usep. Makanya dia turun langsung untuk memberikan hukuman kepada lelaki yang dikenal sebagai juragan Kupatahu tersebut. Ampun Nyai,
Ampun, saya janji tidak akan melanggar lagi larangan yang Nyai tetapkan. Ampun Nyai, sakit. Suara rangan sakitan dari Pak Usep kembali terdengar dari mulutnya, bahkan gigi dan gusinya kini pun mulai berdarah akibat ikut menahan rasa sakit yang sudah di ambang batas tersebut. Namun kembali sosok Nyi Blorong tidak menanggapi. Sosok yang terkenal kejam, bengis, dan tidak ada ampun itu malah mengarahkan kepalanya ke wajah Pak Usep. Lidahnya yang panjang dan bercabang dua itu terlihat menjulur keluar. Lalu tanpa ampun Pak Usep dipatuk berkali-kali di beberapa bagian tubuhnya. Pak Usep yang sudah kehabisan tenaga dan sudah berada di ambang batas rasa sakit yang sudah tidak bisa lagi dia tahan, hanya bisa diam, tak sanggup lagi menangis. Rasa sesal kini menjajah dirinya. Kenapa dulu ia sampai tergoda untuk melakukan pesugihan Nyi Blorong ini, tapi semuanya sudah terlambat. Kini tubuh kurus Pak Usep pun akhirnya terkulai lemas dengan sejumlah luka gigitan ular yang terlihat menggigitkan bulu kuduk. Ya, Pak Usep pun dinyatakan meninggal dunia. Kondisi tubuhnya yang meninggal dengan kondisi sangat mengenaskan itu sempat menjadi perbincangan warga. 2 tahun sebelumnya, di tengah hiruk-pikuk kesibukan warga di wilayah Garut Kota, Pak Usep duduk di kursi plastik gerobak kupat tahunya yang mulai buram warnanya. Wajah laki-laki berusia 26 tahunan itu juga terlihat begitu muram, menatap dengan pandangan kosong ke arah jalan raya yang ada di depan gerobaknya. Di mana pada saat itu pupil matanya menangkap aneka kendaraan yang berlalu lalang tak pernah ada habisnya. Namun tak ada satupun kendaraan itu yang turun di depan gerobaknya meski hanya untuk sekedar menikmati sepiring kupat tahu buatannya. Ya, kupat tahu adalah salah satu makanan tradisional khas dari Jawa Barat yang biasanya suka dinikmati di pagi hari. Kupat tahu atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah ketupat dan tahu terdiri dari ketupat, tahu goreng yang dipotong kecil-kecil, toge rebus, dan kuah kacang yang teksturnya kental. Terakhir, di atasnya ada tambahan kerupuk dan juga bawang goreng sehingga rasanya jadi semakin gurih. Ada juga yang suka dibubuhi dengan kecap dan juga sambal. Biasanya kupat tahu ini menjadi alternatif untuk sarapan selain bubur ayam atau aneka gorengan. Sudah 6 bulan ini Usep berjualan kupat tahu dengan mangkal di depan jalan raya yang tidak jauh dari rumah kontrakannya. Usep berjualan memakai gerobak sederhana yang di belakangnya diletakkan beberapa kursi plastik dan meja kayu sebagai tempat untuk para pembeli yang ingin menikmati sepiring kupat tahu dan segelas teh hangat sebagai bonusnya. Kursi plastik itu juga dijadikan tempat duduk untuk para pembeli yang sedang mengantri menunggu dibuatkan pesanannya yang ingin dibawa pulang. Namun selama 6 bulan berjualan, Usep lebih banyak merugi daripada mendapatkan keuntungan. Bahkan hasil penjualannya seringkali tidak cukup untuk menutup modal berjualan. Kepala laki-laki itu seringkali berdenyut sakit akibat pusing memikirkan tunggakan kontrakan yang sudah melewati ambang batas tenggat waktu yang diberikan oleh Pak Sarno sang pemilik. Belum lagi Diana istrinya yang sedang hamil juga membutuhkan biaya untuk cek kehamilan ke bidan dan juga untuk membeli susu hamil, vitamin, dan aneka makanan bergizi untuk janin yang ada di dalam kandungannya. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki hamba. Jangan biarkan hamba menjadi orang yang berputus asa dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini, keluhnya dalam hati. Kemudian matanya sesekali melirik ke arah beberapa kursi plastik dan meja-meja yang terlihat kosong di belakang gerobak jualannya yang dulu sering diduduki oleh para pelanggannya, kini mulai terlihat berdebu. Sekilas Usep memandang ke arah Diana sang istri yang baru datang membawakan bekal makan siang untuknya. Hanya ada menu sederhana yang bisa dinikmatinya bersama sang istri, yaitu setengah porsi nasi putih, 2 potong kecil tempe, cabai rawit diulek kasar, dan sepotong ikan asin. Maafin ibu ya Pak, cuma bisa masak ini. Beras di rumah kita sudah habis. Tadi cuma tinggal setengah cangkir. Itulah yang ibu masak buat kita makan siang, kata Diana sambil membuka rantang kecil yang dibawanya lalu meletakkannya di atas meja. Tidak apa-apa Bu, mudah-mudahan nanti kita bisa makan enak, terutama ibu ya yang sedang hamil.
Maafkan Bapak, belum bisa membaikkan Ibu ya, sahut Pak Usep sambil menatap pasangan istri dengan pandangan berkaca-kaca. Bu Diana hanya menjawabnya dengan senyuman. Sebisa mungkin, perempuan berusia 23 tahun itu menyembunyikan wajahnya yang lelah dan sama-sama terbebani dengan masalah ekonomi yang kini membelit keluarga kecilnya. Gak apa-apa Pak, Ibu yakin Allah tidak akan memberikan cobaan kecuali kita masih sanggup memikulnya. Bapak yang sabar ya. Suara Bu Diana terdengar begitu menyejukkan, seperti hujan yang turun membasahi tempat yang berbulan-bulan dilanda kemarau. Tapi berhari-hari menahan kesabaran dan berharap akan adanya perubahan, yang terjadi malah semakin mengecewakan. Jualan kupat tahu milik Pak Usep kini bukan hanya sepi, tapi malah mendapatkan saingan seorang penjual kupat tahu yang tidak jauh dari lokasi mereka berjualan. Pak Ishak dan Bu Lilis adalah nama penjual kupat tahu yang baru saja 2 hari berjualan tepat di seberang jalan tak jauh dari gerobak jualan Pak Usep. Namun, antrean para pembelinya melebihi antrean pembagian sembako gratis. Bahkan, tak sedikit para pembeli yang rela menunggu dari pagi hanya demi menikmati sebungkus kupat tahu buatan Pak Ishak. Akibatnya, hanya dalam waktu singkat, Pak Ishak dan istrinya sudah bisa pulang lebih cepat karena jualannya sudah ludes terjual. Sedangkan kondisi jualan Pak Usep sebaliknya. Sedari pagi dia mangkal di situ, baru saja laku 2 piring kupat tahu dan dia baru mendapatkan uang penglaris hanya 10.000 saja. Jelas uang segitu mana cukup untuk modal berjualan besok. Hal ini tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan besar di dalam benak Pak Usep. Kok bisa ya Bu? Pesaing kita baru beberapa hari jualan kupat tahu tapi jualannya laku terus. Bahkan mereka bisa pulang lebih cepat sambil bawa banyak uang. Keluh Pak Usep sore itu kepada Bu Diana. Bu Diana hanya tersenyum tipis. Rezeki itu kan sudah diatur sama Allah Pak. Mungkin memang rezeki mereka yang lagi bagus, jawab Bu Diana santai seraya mulai membungkus kupat tahu dan kuah kacang serta kerupuknya sengaja dipisahkan lalu dimasukkannya ke dalam sebuah plastik kecil. Loh, Ibu ngapain? Kok bungkusin kupat tahu? Apa ada yang pesan? Tanya Pak Usep heran, namun Bu Diana malah menggeleng. Enggak Pak, tapi daripada jualan kupat tahu yang gak laku ini malah mau bajir karena kita buang ke tempat sampah, Ibu pikir mah mending kita bagi-bagiin aja ke tukang becak atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Ucapan Bu Diana diakhiri dengan senyuman itu, sebuah senyuman getir yang dipaksakan. Pak Usep diam saja, tidak memberikan tanggapan apa-apa atas tindakan mulia yang dilakukan oleh istrinya. Sampai akhirnya ketika pasangan suami istri itu hendak membereskan semua dagangannya, tiba-tiba saja seorang pria datang menghampiri gerobak jualan suami istri itu. Assalamualaikum, maaf Kang, Teteh, apa kupat tahunya masih ada? Suara laki-laki itu sedikit mengagetkan Pak Usep dan Bu Diana. Pak Usep yang tadi sedang membongkar tenda memutar tubuhnya ke arah sang pembeli. Ada rasa bahagia menderanya saat tahu akhirnya datang juga seorang pembeli. Waalaikumsalam. Masih ada kok Kang. Silakan duduk ya. Kupat tahunya mau dimakan di sini apa dibungkus? Tanya Pak Usep ramah. Wajah laki-laki yang tadinya sempat bermuram durja itu kini berubah menjadi sumringah. Tanpa melihat secara seksama ke arah wajah calon pembelinya, Pak Usep pun langsung mempersilahkan masuk. Lalu kemudian dia bergegas mengambil ketupat dan langsung memotong-motongnya dengan pisau kecil yang ada di sana. Tak lupa, Pak Usep menyuruh sang istri untuk memberikan segelas teh hangat dan sepiring kecil kerupuk untuk orang itu sebagai pelengkap sajian kupat tahu. Bukannya langsung menjawab, laki-laki itu malah menghampiri Pak Usep. Maaf, kamu Usep bukan? Yang dulunya pernah sekolah di SMP Negeri 2 Garut? Tanya laki-laki itu sambil menunggu pesanan kupat tahunya selesai dibuat. Pak Usep refleks memutar tubuh. Untuk beberapa saat Pak Usep seperti sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu. Sampai akhirnya kedua bola matanya spontan berbinar. Kamu Ramdan? Teman sebangku saya waktu SMP yang dulu suka nyuri gorengan Cesulas pemilik kantin sekolah kita? Tanya Pak Usep. Laki-laki yang dipanggil Ramdan itu refleks tergelak kala mendengar ucapan dari Pak Usep. Kamu itu Sep, kenapa soal saya yang kamu ingat cuma itu? Saya kan jadi malu atau di depan istri kamu, saut Pak Ramdan sambil tertawa.
Lalu, kedua orang teman sekolah yang sudah terpisah hampir belasan tahun lamanya itu pun terlibat perbincangan yang cukup serius. Pak Ramdan, yang kebetulan saat itu sedang pulang kampung ke kota kelahirannya, mengaku senang sekali bisa kembali bertemu dengan Pak Usep. Pak Usep pun ikut bangga dengan pencapaian didapat oleh sahabat SMP-nya tersebut. Rupanya, Pak Ramdan sekarang sudah menjadi seorang ustadz dan menjadi pengurus di salah satu pondok pesantren di sana. Namun sehari-harinya Pak Ramdan berprofesi sebagai juragan konveksi. Pak Ramdan pun ikut prihatin kalau mendengar keluh kesah Pak Usep tentang jualannya yang selalu sepi, sementara pedagang yang belum lama buka di seberang jalan itu malah antriannya mengular. Namun Pak Ramdan mencoba memberikan semangat kepada sahabat lamanya itu. Yang sabar ya Sep, Allah itu sudah membagi porsi rezeki masing-masing. Tapi kalau kamu pengen rezeki kamu lancar, selain harus tetap taat beribadah, rajin-rajin sedekah, dan juga menyantuni anak yatim, insya Allah itu semua sudah saya buktikan sendiri, tuturnya. Pak Usep tercenung sejenak. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Pak Ramdan itu benar. Akhir-akhir ini Pak Usep memang masih suka melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bahkan bila diingatkan oleh Bu Diana, pasti dia lebih memilih untuk menimpali. Buat apa sholat? Rezeki mereka malah seret. Kembali Pak Usep menatap ke arah gerobak jualan kupat tahu Bu Lilis dan Pak Ishak di seberang jalan itu. Entah kenapa dadanya kini terasa panas. Pak Usep melihat pasangan suami istri itu sudah menutup tenda jualan mereka sebab semua jualan mereka sudah habis. Bahkan Pak Usep bisa melihat wajah kecewa para pembeli mereka yang terpaksa kembali pulang dengan tangan yang kosong saat tahu gagal mendapatkan seporsi kupat tahu jualan mereka. Gak ada salahnya kita coba tips dari Pak Ramdan tadi, Pak. Tiba-tiba saja suara Bu Diana membuyarkan lamunan Pak Usep. Akan tetapi laki-laki itu tidak menanggapi ucapan istrinya. Sepertinya dia lebih memilih untuk mendengar bisikan setan yang tetap tidak suka melihat saingannya lebih laku jualannya dibanding dirinya. Sepertinya aku harus mencari cara lain yang lebih cepat, tapi bisa membuat daganganku laris manis. Gumam Pak Usep dalam hati seraya meneruskan membereskan kursi panjang, lalu mengangkatnya ke atas meja dalam posisi terbalik. Malam itu, Pak Usep yang sedang beristirahat di dalam kamar kontrakannya, ketika tiba-tiba saja suara gedoran cukup keras terdengar di balik pintu itu. Tok tok tok, tok tok tok. Sep, Sep, buka pintunya Sep. Seru sebuah suara yang cukup familiar di telinga Pak Usep. Ya, itu adalah suara Pak Toto, pemilik kontrakan. Pak Usep dengan malas langsung beranjak dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu. Kali ini dia sudah pasrah meski tahu akan diomeli oleh Pak Toto. Ketika pintu terbuka, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan, berbadan kurus dan bermata sedikit sipit, berambut cepak ala tentara, sudah berdiri berkacak pinggang di depannya dengan tatapan yang sungguh menyiratkan ketidakramahan. Usep, kapan kamu bakal bayar kontrakan bulan ini, ha? Dari kemarin tarsok aja. Saya kan jadi capek atuh naginya, kata Pak Toto dengan nada tinggi. Duh, maaf banget Pak Toto, tapi uangnya memang belum ada. Jualan kupat tahu saya lagi sepi banget. Mohon pengertiannya ya Pak. Pak Usep pemohon. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bayar resep. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau dalam waktu seminggu kamu nggak juga bayar, terpaksa saya usir. Tandas Pak Toto sambil melengos pergi. Pak Usep jadi makin pusing. Dia mulai merasa kenapa beban hidupnya begitu berat sekarang setelah satu persatu mata pencariannya diserobot oleh Bu Lilis dan Pak Ishak. Bukannya introspeksi diri, Pak Usep malah menyalahkan kedua pasangan suami istri itu. Hidup aku jadi makin berantakan gara-gara Bu Lilis sama Pak Ishak. Awas kalian ya, aku juga tidak akan tinggal diam, tekad Pak Usep sambil mengepalkan tangan kanannya lalu meninju tembok untuk melampiaskan semua beban yang menjajah dirinya hingga tangan kanannya itu berdarah. Sementara itu, Bu Diana saat itu sedang berada di rumah Bu Asi ibunya. Hari ini dia dan Pak Usep memutuskan untuk tidak berjualan kupat tahu sebab modal mereka sudah habis. Tadi malam keduanya malah terlibat pertengkaran karena Pak Usep memojokkan Bu Diana. Kamu kan sudah membagi-bagikan jualan kupat tahu kita yang gak laku buat disedahkan ke kaum duafa. Tapi mana
Ah, mana buktinya rezeki kita lancar? Tetap aja kita merugi di tiap hari, kata Pak Usep dengan penuh emosi. Budiana sontak terdiam. Dia kaget sekaligus bingung sebab baru kali ini selama 5 tahun pernikahan sang suami bicara dengan nada tinggi padanya, namun perempuan itu sedang mencoba memahami posisi sulit dari suaminya sehingga dia tidak membantah sedikit pun. Meski ucapkan Pak Usep malam itu meninggalkan sebuah luka yang menyelet hati Budiana. Tidak mau memperpanjang pertengkaran dengan Pak Usep, Budiana lebih memilih untuk menemui bisa ibunya agar mendapat berbagai wejangan yang menyejukkan hatinya. Jangan putus asa ya nak. Rezeki, jodoh, maut itu rahasia Allah. Kamu jangan berkecil hati, terus berdoa memohon kepada Gusti Allah, ucap Bu Isa sambil menyeka air mata Budiana yang mengalir di pipinya. Budiana tidak berkata apa-apa, malah semakin dalam membenamkan kepalanya ke dalam pelukan sang ibu, Bu Isa, yang bisa merasakan berita batin sang putri. Tangan keriputnya mengusap-usap rambut Budiana dengan penuh kasih. Akhirnya, ibu dan anak itu pun sama-sama menangis sambil saling berpelukan penuh haru. Kamar Bu Isa menjadi saksi bisu kesedihan mereka berdua. Sementara itu, Pak Usep yang sudah mulai lelah dengan himpitan kemiskinan yang kini membebani, nekat mencari informasi tentang pesugihan, sebuah jalan keluar yang diyakini bisa menghantarkan seseorang bisa menjadi kaya raya hanya dalam waktu singkat tanpa harus capek bekerja keras. Setelah menemui seorang dukun spesial pesugihan yang bernama Abadiman, Pak Usep disarankan untuk menjalankan pesugihan di Blorong karena syarat mudah dan tidak perlu melakukan berbagai ritual yang aneh-aneh. Pak Usep hanya diminta sudi melayani ratu siluman ular itu di atas ranjang setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Wage. Pak Usep hanya diminta sudi melayani ratu siluman ular itu di atas ranjang setiap malam Jumat Wage dan Selasa Kliwon. Nanti setelahnya dia akan mendapatkan imbalan berupa sekarung uang yang jumlahnya sangat banyak. Tentu saja Pak Usep tidak menolak, apalagi syaratnya semudah itu. Pertama kali dia melakukannya, Pak Usep sempat takut karena diperlihatkan wujud asli dari Nyi Blorong, yaitu berwujud seekor ular besar dengan sebuah mahkota berwarna hijau di atas kepalanya. Seperti tahu dan bisa membaca isi hati laki-laki itu, Nyi Blorong langsung berubah wujudnya menjadi seorang gadis cantik berusia sekitar 20 tahunan. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba saja kedua insan berbeda alam itu pun akhirnya tenggelam dalam perbuatan terlarang yang tidak seharusnya dilakukan. Semalaman melayani sang sesembahan membuat tubuh Pak Usep terasa remuk redam, tapi hatinya senang ketika mendapati ada tumpukan uang pecahan 50 ribuan dan 100 ribuan yang berserakan di atas ranjangnya. Tanpa pikir panjang, Pak Usep langsung membelanjakan semua uang tersebut untuk membeli barang-barang yang selama ini tak sanggup dia beli. Budiana yang tidak tahu menahu soal pesugihan yang kini dijalani oleh suaminya itu hanya diberitahu oleh Pak Usep kalau dia baru saja mendapatkan warisan dari keluarga jauhnya. Tak sampai di situ, dagangan kupat tahu laki-laki itu yang biasanya sepi pelanggan kini mendadak jadi laris manis. Bahkan belum dibuka pun sudah mengular antriannya para calon pembeli yang ingin menikmati sepiring kupat tahu jualannya. Pundi-pundi rupiah pun berhasil dengan mudah didapatkan oleh Pak Usep. Kini laki-laki itu menatap sinis ke arah gerobak jualan Pak Ishak dan istrinya yang begitu sepi berbanding terbalik dengan jualan Pak Usep. Tak merasa puas dengan apa yang sudah diraih, Pak Usep mulai melebarkan sayap dengan membuka beberapa cabang yang tersebar di kota Garut. Dia pun memperkerjakan puluhan karyawan yang direkrut untuk menjalankannya. Namun satu hal yang dirasakan oleh Budiana setelah kesuksesan yang kini menimpa suaminya, kini Pak Usep sudah lama tidak terlihat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Bahkan bila Budiana sengaja mengajak Pak Usep untuk sholat, pasti akan ditolak mentah-mentah. Kamu aja yang sholat, Bu, Bapak masih sibuk. Pasti itulah jawaban yang selalu diberikan oleh Pak Usep. Tapi Pak, sholat itu kan kewajiban kita sebagai umat Islam, Pak, kata Budiana. Pak Usep langsung mendelik. Bu, kalau mau ceramah mending di masjid sana. Jangan ceramah di sini.
Bapak itu lagi sibuk ngitungin gaji para pegawai kita. Sana pergi, usir Pak Usep dengan tatapan dingin. Selama 2 tahun Pak Usep berubah status menjadi juragan kupat tahu yang sukses. Dia tidak menyadari kalau Nyi Blorong sudah 4 kali merenggut sesuatu yang sangat berharga dari Budiana. Ya, Budiana merasa setiap kali dia mengandung pasti dia akan mengalami keguguran di usia kehamilan yang baru menginjak 1 bulan. Pada awalnya Budiana mengira itu akibat dia yang terlalu kelelahan sehingga mengalami lemah kandungan. Budiana pun memutuskan untuk menggaji seorang pembantu yang bernama Teh Asi untuk meringankan pekerjaan rumahnya. Namun hal itu sama sekali tidak mengubah keadaan. Saat Budiana hampir kembali hamil anak kedua, dia kembali mengalami keguguran. Hal itu terus berlangsung hingga 4 kali lamanya. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di dalam diri perempuan itu, apalagi setiap kali dia akan kehilangan janinnya. Pada malam sebelumnya, Budiana suka bermimpi yang aneh. Budiana bermimpi didatangi oleh seekor ular besar berwarna hitam yang muncul begitu saja di hadapannya. Kemudian tiba-tiba saja ular tersebut merayap pelan menghampirinya ke atas ranjang. Budiana yang ketakutan ingin menghindari ular tersebut, tapi aneh, tubuhnya seperti dipaku di tempat hingga dia kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Lalu tiba-tiba ular tersebut memutari perutnya sebanyak 2 kali putaran sebelum akhirnya menghilang masuk ke dalam perut Budiana secara gaib. Keesokan harinya, tiba-tiba Budiana mendapati darah yang sudah memenuhi spray dan segumpal darah sebesar kepalan tangan orang dewasa keluar dari organ reproduksinya. Saat dibawa ke dokter kandungan, Budiana dinyatakan keguguran. Tangis perempuan itu pun pecah tak terbendung, apalagi hal ini sudah berlangsung selama 4 kali dalam 2 tahun. Budiana sempat curiga, apa mungkin ini semua ada kaitannya dengan kesuksesan finansial yang kini menimpa keluarganya. Apalagi setiap kali Budiana kehilangan janin, tak lama kemudian usaha Pak Usep semakin maju pesat dan diiringi dengan pembukaan cabang di tempat lain. Tapi Pak Usep seakan tidak mau tahu dengan kondisi sang istri. Dia yang selalu terpuruk dalam kesedihan setiap kali kehilangan janin. Budiana yang tidak ingin kehilangan janin yang dia kandung untuk kelima kalinya hari itu sempat berniat untuk mengunjungi seorang ustadz kenalan Bu Isa. Budiana ingin sang ustadz mendoakan dirinya dan janinnya agar bisa selamat. Bagaimanapun Budiana ingin merasakan rasanya menjadi seorang ibu sejati yang bisa merasakan mengandung dan menimang bayi mungilnya. Tapi rencana Budiana gagal total sebab keburu terendus oleh Nyi Blorong yang merasa terancam kalau sampai Budiana menghalangi niatnya untuk kembali mengambil janin perempuan itu. Itulah sebabnya Budiana pun sengaja dicelakai oleh Nyi Blorong hingga harus dilarikan ke rumah sakit tepat sehari sebelum rencana kepergiannya untuk menemui sang kiai. Dan kini, setelah kematian Pak Usep yang begitu tragis, semua teka-teki itu pun terjawab sudah tepat ketika jenazah Pak Usep yang sudah dimandikan dan dikafani hendak dikuburkan. Para penggali kubur malah berlari ketakutan. Mereka berkata saat mulai menggali makam untuk mendiang Pak Usep, tiba-tiba saja entah dari mana asalnya muncullah ratusan ular berbisa dari dalam tanah yang sedang digali itu. Pak Usep menyarankan untuk pindah tempat dan kali ini aman. Tapi ketika jenazah mendiang Pak Usep dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba saja muncul seekor ular hitam berukuran besar yang langsung melilit jasad yang sudah dikafani tersebut. Para penggali kubur yang kembali ketakutan itu pun langsung berhamburan naik ke atas. Tangis Budiana kembali pecah dalam pelukan Bu Isa. Dia terus memanggil-manggil nama Pak Usep sambil mengucap istighfar. Para warga yang datang melayat mencoba melakukan berbagai cara untuk mengusir ular besar tersebut, tapi yang ada malah muncul kembali ratusan ular yang hendak menyerang para pelayat. Mereka pun akhirnya kocar-kacir ketakutan dan lebih memilih meninggalkan lokasi pemakaman di mana liang lahat Pak Usep belum sempat ditimbun dengan tanah. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Bagaimana di sini si Pak Usep ya, penjual kupat tahu yang mana dia setiap Selasa, Kliwon dan Jumat Wage itu harus melayani Nyi Blorong. Sugihan Nyi Blorong mengerikan banget ya.
Dan ternyata diam-diam di situ bagaimana janin dari istrinya tuh ternyata ditumbalkan teman-teman, tanpa itu diketahui oleh Pak Usepnya ya, dan maupun istrinya sendiri. Dan disitulah teman-teman bagaimana iblis dengan tipu dayanya, dia bilang nggak ada tumbal nyawa di situ, nggak ada apa-apa, tapi ternyata dalam perjalanannya ada tumbal itu yang tidak diketahui oleh Pak Usep maupun istrinya. Jadi ya sekali lagi banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dalam kisah barusan. Yang jelas bahwa doa dan usaha dengan kerja keras, dengan doa yang yakin, itu usaha apapun insya Allah akan sukses. Tapi itu keputusasaan, di tengah keputusasaan itu masuk tuh godaan-godaan. Dan bagi orang-orang yang mudah terperosok kayak seperti Pak Usep ini, akhirnya semuanya hilang begitu saja. Hanya 2 tahun dia menikmatinya, setelah itu selesai dengan cara yang tragis. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Nah, sekali lagi buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, oh ya buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.